Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, jamaah muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para alim, para hujjaj, para pengurus, para jamaah, bapak ibu kita semua yang hadir baik di masjid maupun yang lainnya. Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang-orang istiqomah di jalannya. Warzuqna husnal khatimah. Allah anugerahi kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan kaji kita, yaitu kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Itu kitab At-Tadhkirah yang ditulis oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi sampai pada pembahasan bab maja'a fi syahadatil ardi wal layali wal ayyam bima amila fiha wa 'alaiha wa fi syahadatil mal 'ala sahibihi wa qawlu ta'ala وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Jamaah yang mulia, pagi hari ini kita akan bahas satu pembahasan tentang kesaksian. Kesaksian jagat raya ini. Kesaksian bumi, kesaksian malam, kesaksian siang, bahkan kesaksian harta terhadap perilaku amalan kita. Hidup kita ini dalam pantauan daripada seluruh jagat raya yang ada. Ada 4 CCTV yang melihat daripada kehidupan kita semuanya, yang memantau gerak-gerik kita, ucapan-ucapan kita. 4 CCTV hidup itu, pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah yang mengetahui seluruh gerak langkah kita, pengkhianatan mata yang ada dalam relung hati kita, semuanya dalam pantauan Allah. Yang kedua, malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat, raqib, atid, terus bergerak. Dan yang ketiga, pantauan organ tubuh kita. Organ tubuh ini, kulit, tangan, kaki, semuanya akan bicara di hadapan Allah Ta'ala, merekam apapun yang dikerjakan oleh manusia.
yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan yang keempat, jamaah mulia, yang merekam diri kita ini adalah jagat raya ini. Pagi ini merekam apa yang dikerjakan oleh kita di pagi ini, nanti pagi itu ngomong di hadapan Allah. Siang pun ngomong di hadapan Allah, malam pun ngomong di hadapan Allah. Bumi, karpet-karpet yang kita dudukin ngomong di hadapan Allah. Apa perilaku umat manusia ini? Insya Allah. Kalau orang mengerti semuanya, memantau dirinya, bagaimana mungkin orang itu gerak yang buruk, melakukan amalan yang gak Allah ridha. Maka diterangkan jamaah mulia dalam bab yang ada ini, sebagaimana kemudian apa nanti yang dimaksud oleh Allah Ta'ala dalam satu ayat, waja'at kullu nafsim ma'a sa'iqun wa syahid. Dan datanglah tiap-tiap diri nanti disertai seorang malaikat pengiring dan malaikat penyaksi, malaikat bersaksi. Semuanya bersaksi. Maka dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ceritakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika beliau itu membaca firman Allah Ta'ala, yaitu dalam surah Az-Zalzalah ayat yang keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, atadruna ma akhbaraha. Ketika membaca ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan tentang berita-beritanya. Bumi itu ngomong tentang berita yang mau diomongkan, persaksian-persaksian. Maka kemudian para sahabat, apa beliau bertanya, atadruna akhbaraha, atadruna ma akhbaraha, kalian tahu nggak apa yang diomongin oleh bumi itu nanti di hadapan Allah Ta'ala? Insyaallah. Apa yang diomongkan oleh bumi itu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang mengerti, yang tahu ya Rasulullah. Ya, maka dikatakan Nabi, qala fa inna akhbaraha. Ya, kabar yang diceritakan oleh bumi itu antasyhada ala kulli abdin, yaitu kabar tentang semua apa yang dikerjakan oleh manusia di atasnya. Jadi perilaku kita ini ya, semuanya direkam. Ya, orang nggak ngerti, tetapi bumi ngerti. Orang nggak ngerti, tetapi kemudian malam, cuaca, suasana, ya pun nanti ngomong semua di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antasyhadu ala kulli abdin. Maka yang dimaksud bumi menceritakannya itu adalah menceritakan penghuninya, menceritakan manusianya yang aneh-aneh, yang korupsi lah, yang khianat lah, yang curang lah. Yang curang nggak ada yang tahu, tapi temboknya tempat itu, tembok nanti ngomong di hadapan Allah. Loh, apa bisa? Bisa. Ya, wong itu maunya Allah Ta'ala, diizinkan oleh Allah Ta'ala. Dan menurut Allah Ta'ala semuanya bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah. Kalimat ma itu mencakup daripada yang mati. Yang mati saja bertasbih, apalagi yang hidup. Dan yang hidup pun berakhir dengan mati. Itu nanti ngomong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah takulu amal yaumin kada wa kada wa kada. Masya Allah. Ini orang hari ini, tanggal ini ngomong, melakukan seperti ini. Loh, itu detail ya? Ya, jadi nanti pagi itu lo ngomong. Ya, pagi alamat Az-Zumar, Pondok Kelapa, itu ngomong. Ya, apa yang dikerjakan? Jam sekian, tanggal sekian, hari Sabtu, ngaji di pojok, sudah mimpi-mimpi. Nanti ngomong. Pagi itu nanti ngomong di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tembok-tembok ngomong di hadapan Ta'ala. Kursi-kursi yang disandarin sampai kemudian mimpi-mimpi kemana-mana,
itu pun nanti ngomong di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa? Kata Nabi. Hadisun hasanun sahih. Insyaallah. Hadis hasan sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Insyaallah. Lah, kalau kemudian pagi itu ngomong, bumi itu ngomong, tembok itu ngomong, mana mungkin orang khianat? Mana mungkin orang otak-atik kuota haji? Mana mungkin orang judi online? Mana mungkin orang korupsi? Mana mungkin orang ambil anggaran yang gak sesuai? Mana mungkin orang, Masya Allah. Dikiranya yang tahu itu cuma polisi. Polisi aja bisa dikibulin. Masya Allah. Rekaman-rekaman tubuh, rekaman-rekaman jagat, itu yang susah jamaah mulia. Abu Nu'aim an-Muawiyah, diceritakan dari Abu Nu'aim, diriwayatkan dari Muawiyah bin Qurrah, dari Ma'qil bin Yasar, yaitu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW, laisa min yaumin ya'ti ala ibni Adam ila yunadi fi, tidak ada satupun hari yang datang di hari anak Adam itu. Tidak ada satu hari pun, kata Nabi SAW, yang dialami oleh anak Adam itu, Insya Allah, kecuali ia berseru kepadanya, ya bena Adam, anak khalaqun jadid. Hei anak Adam, aku ini adalah makhluk yang baru. Kata bumi itu, kata pagi itu. Di pagi ini nanti ngomong, pagi nggak ngerti, angin tuh ngomong. Ya, Insya Allah. Maka dikatakan, ya benar Adam, aku ini makhluk yang baru. Wa ana fima ta'malu 'alaika ghadan. Aku ini makhluk baru, tetapi nanti ngomong besok syahid, menjadi satu saksi di hadapan Allah Ta'ala. Fa'mal fi khairan asyhadu laka bihi ghadan. Masya Allah. Fa inni lau qad mudit lam tarani abada. Apa yang dikatakan oleh bumi jamaah mulia? Jadi tidaklah lewat satu hari, kecuali waktu itu, bumi itu, cuaca itu, hari itu ngomong. Hari jadi makhluk, bumi jadi makhluk, semuanya jadi makhluk. Dikatakan tiap hari itu ngomong, anak Adam, aku ini makhluk baru. Tapi aku nanti jadi saksi di hadapan Allah terhadapmu. Kalau aku jadi saksi, fa'mal fi khaira, maka berbuatlah yang baik. Tidak ada pagi, siang, sore, malam, kecuali yang baik. Tidaklah kemudian terjadi hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kecuali jadi orang yang baik. Sebab aku nanti ngomong di hadapan Allah. Insya Allah. Itu perkara besar, maunya. Jadi diri kita ini diawasi, dipantau. Nah, orang itu hidup dipantau gimana? Jadi hadis menceritakan tentang itu. Bagaimana pantauan akhirat, Masya Allah, terhadap amal-amal perbuatan daripada umat manusia. Nanti jamaah rahimakumullah, bagaimana kemudian seorang itu mengetahui, memahami bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan itu semuanya bisa bicara, agar umat manusia itu paham, agar umat itu mengerti bahwa dirinya itu hidup tidak sendirian. Ia dipantau, dilihat seperti orang kerja, dilihat oleh juragannya, dilihat oleh kanan kirinya, oleh kemudian kawan-kawannya, menjadi saksi semuanya, nggak bisa gerak. Tapi hari ini Masya Allah, seolah-olah hidup itu nggak dipantau Allah. Mana-mana bunuh diri, mana-mana nyungsep, ya, narkoba, mana-mana judi online, mana-mana korupsi, nggak ada kapok-kapoknya. Seolah-olah apa yang diambil dinikmati ya, padahal enggak juga. Enggak bisa menikmati ya mau lihat. Barang-barang haram itu enaknya cuma sebentar. Ada satu wawancara Aiman ya, sama bandar judi online. Aiman Wicak Sono ya. Apa kata si Aiman itu? Berapa omset Anda? Ya, berapa omset Anda? Si bandar mengatakan omset kami bulan 26 miliar. Menggiurkan. Ya, orang kampung sampai gak beli susu anaknya gara-gara judi. Ya, 60 ribu, 10 ribu, bandarnya 26 miliar. Apa pernah mencapai angka 50? Pernah. Kata Aiman selidik,
Buat apa itu? Dengan uang sebesar itu Anda pakai apa? Apa sih kata si bandar itu? Kami nggak bisa pakai apa-apa. Loh, kenapa seperti itu? Kami tahu uang itu cepat datangnya, tapi cepat. Loh, bandar aja ngerti. Ya, lihat orang judi-judi, hidupnya miskin semuanya. Apalagi tukang korupsi-korupsi, koruptor, miskin. Bahkan rumahnya saja disuka miskin. Alamatnya aja suka miskin. Makanya yang disuka miskin itu penghuninya orang suka kaya. Suka kaya, belum tentu kaya. Hatinya miskin. Nafsul la tashba. Hati yang merana. Jadi dia mengatakan, buat apa uang yang ada itu? Kami gak bisa pakai. Uang itu cepat datang, cepat pergi. Kami foya-foya yang ada. Gak bisa enak. Masya Allah. Itu dunia. Ini pantauan-pantauan akhirat. Kalau dunia itu masih bisa diakalin. Namanya saja dunia. Isinya begitu-begitu aja. Dunia itu masih ada rumus istidraj. Surah Al-An'am ayat 44. Apa kata Ta'ala? Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Ketika seorang itu menjauh dari Allah Ta'ala, makin khianat, makin berkele, kan itu kan? Makin diangkat, makin punya pangkat. Yang khianat, jadi orang pangkat. Yang makin jauh dari Allah, gak pernah sholat, badan makin sehat. Giliran yang sholat subuh rajin, tahajud tekun, batuk, gak sembuh-sembuh. Kan? Begitu mau nih. Hidup dunia ini masih asa istidraj. Bukan kenikmatan segalanya. Susahnya susah sebentar, senengnya seneng sebentar, enaknya enak sebentar, repotnya repot sebentar. Itu dunia, 60 tahun selesai. Hidup kita ini kan sebanding dengan 12 kali ikut pemilu. Nggak jauh juga. Dalam pantauan dunia, belum lagi pantauan akhirat. Maka diriwayatkan jamaah muliakan oleh Allah SWT. Jadi bumi itu tiap hari itu ngomong, manusia, kamu ngerti nggak? Nanti aku ngomong di hadapan Allah. Maka tidaklah kalian lewatin itu oleh diriku kecuali kebaikan. Wa yaqulul lail mislu dzalik. Maka nanti malam nih, giliran sore datang malam juga ngomong juga. Kitanya aja kagak dengar. Malam itu ngomong, manusia, aku ini malam. Aku ini makhluknya Allah. Nanti ngomong menjadi saksi kalian di hadapan Allah. Janganlah kalian mengerjakan di atasku ini kecuali yang baik-baik. Supaya aku nanti menjadi saksi yang baik. Ibnul Mubarak. Diceritakan oleh Ibnul Mubarak an Abdullah bin Amr bin As. Radhiyallahu an man sajada fi mawdi'in inda ajarin aw syajarin, insyaallah. Maka dikatakan oleh Ibnul Mubarak dari Abdullah bin Amr bin As, man sajada fi mawdi'in, siapa orang yang sujud di suatu tempat, baik itu di batu atau kemudian itu di pohon, maka syida indallah yaumal qiyamah, maka kemudian batu itu, bumi itu, pohon itu nanti menjadi saksi di yaumil qiyamah. Makanya ajarannya Nabi, kata Nabi SAW, kalau Nabi itu kemudian melakukan perjalanan ke masjid, khalafat thariq, nyelisihi jalan. Ya jadi kalau jalan itu Pak, kalau jalan ke masjid, jalan ngaji, jalan taklim, itu kalau bisa Pak, kata Rasulullah khalafat thariq. Apa khalafat thariq itu? Nyelisih jalan. Jadi kalau datang dari jalan Jambu, nanti pulangnya dari apa? Jambu, monyet. Ada monyetnya situ. Ya, jadi pergi ke sini ke Azumar, lewat jalan Jambu namanya, pulangnya lewat jalan Jambu monyet. Jangan lihat saya ngomong monyet, lihat saya. Nah, ini supaya apa? Khalafat thariq. Tanah-tanah itu tidaklah berbekas kemudian dihempaskan oleh angin yang ada. Hilang kemudian debunya oleh tiresan, tetesan,
hujan yang ada, tapi tercatat di sisi Allah dan bekas itu nanti ngomong di hadapan Allah. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Jadi kalau bicara urusan gaib ini nggak boleh kata saya. Ya, makoli inna makoli rohmata gupron, nggak ada. Harus ngomongnya dari Allah dan Nabinya. Dan Nabinya bahasa Arab, bukan bahasa Suryani. Sekarang ini banyak cah gemblung ya. Wong edan diikuti. Yang paling edan itu ngikutin orang edan. Dan akhir zaman ini banyak. Makanya penyesalan nanti di yaumil qiyamah itu dua. Dalam surah Al-Furqan ayat 2627 itu. Apa dua penyesalan itu? Salah jalan, salah temen. Ya. Salah jalan, salah temen. Salah jalan, salah info. Salah info akhirat. Jadi lihat. Jadi akhiratnya salah apa? Salah info kepada dia. Nah, ini bahaya. Orang tuh kalau mau pergi jauh jangan sampai salah info. Suruh nunggu di terminal Soekarno-Hatta malah nunggu di terminal Pulau Gebang. Ini jamin masalah, nggak nyampe-nyampe. Jangan salah info. Makanya ada taklim, ada ngaji yang benar. Biar nggak salah info tentang akhirat. Jadi diterangkan jamaah rahimakumullah oleh Ibnul Mubarak. Tidaklah seorang itu sujud di batu, di pohon, di lantai, kecuali nanti pohon, lantai, batu ngomong jadi saksi indallahi ta'ala yaumal qiyamah. Di sisi Allah nanti di hari kiamat. Makanya kemudian Hajar Aswad menjadi saksi siapa orang yang menyentuh, yang menyalaminya. Maka lemparan-lemparan batu jumrah yang ada, jamrah ula, jamrah wusta, jamrah aqabah, nanti menjadi saksi kerikil-kerikil itu di hadapan Allah Ta'ala. Ngomong semuanya di hadapan Allah. Kata siapa? Kata Nabi. InsyaAllah. Makanya diperintahkan orang ketika sholat sunnah atau sholat wajib atau sholat sunnah setelah sholat wajib diperintahkan untuk pindah, geser. Ya, yang pertama biar tahu orang itu sudah selesai sholat atau berbeda sholatnya. Dan yang kedua untuk memperbanyak saksi. InsyaAllah. Ya, maka Nabi sampai mengatakan siapa orang jalan ke masjid, maka setiap langkahnya itu berbekas. Ya, setiap langkahnya dihitung sedekah. Setiap langkahnya diangkat derajat, dihapuskan dosa. Makanya dulu ya, jalan mereka itu orang-orang mulia itu jalannya pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Bahasa Jawanya ketimi, pelan, dikit-dikit, memendek-mendekkan langkah, namanya ketimi. Nggak ngerti, Pak Burhan nggak ngerti kayak begini, nggak ngerti. Ya. Di jalannya pelan-pelan, pendek-pendek langkahnya. Kenapa kok pendek-pendek? Biar banyak catatannya, banyak saksinya, banyak derajat yang diangkatnya, dan banyak dosa yang dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Wa akhbarana, diceritakan pula oleh Abi Khalid. Ceritakan jamaah yang mulia dari Ibnu Khalid radhiyallahu anhu, dari Abu Isa Yahya bin Rafi', dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia berkata mengenai firman Allah, وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَ سَائِقٍ وَشَهِيدٍ. Surah Qaf ayat 21. Kata Utsman bin Affan ketika beliau membaca ayat وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَ سَائِقٍ وَشَهِيدٍ, yaitu ya diterangkan jamaah yang mulia. Itu ceritanya mulai daripada ayat tentang masalah sakaratul maut. Ini surah Qaf itu. Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya hingga sampai firman Allah, وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَ سَائِقٍ وَشَهِيدٍ. Dan datanglah dari tiap-tiap diri disertai seorang malaikat penggiring. Ya, malaikat pengiring dan seorang malaikat penyaksi. Maka dikatakan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, yang dimaksud seorang malaikat penggiring menuju kepada pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan satu lagi malaikat yang menjadi saksi.
saksi terhadapnya atas apa-apa yang dikerjakan saat mereka itu ada di dunia ini. Masya Allah. Ini jamaah mulia. Lah, begitu pula harta, Pak. Sehingga disebutkan jamaah yang mulia, begitu pula harta. Wa anna hadal mal. Yang namanya mal itu adalah Masya Allah. Bikin hijau, manis, mata jadi bahagia kan itu kan. Tapi harta itu dikatakan wa anna hadal mal qadirun khulun. Mal itu, harta itu manis, legit, enak, bikin orang terpesona. Wa ni'ma sahibul muslim. Maka senikmat-nikmatnya daripada milik yang ada, itu baik-baik harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Kata Nabi, harta terbaik itu harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Karena orang muslim itu harta dipakai untuk taat. Pakai untuk taat, pakai untuk urusan masjid, yatim, dan lain sebagainya. Sebaik-baik sahibul mal adalah seorang muslim. Kemudian diberikanlah kepadanya yatim, miskin, ibnu sabil. Kama qala Rasulullah SAW wa annahu ma yaqudu bi ghairi haqqih alladhi yaqulu wa la yashba wa yakunu alaihi syahidan yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, dan siapa orang yang mengambilnya, Masya Allah, wa innahu ma yaqudu bi ghairi haqqih kana kalladhi yaqulu wa la yashba'u wa yakunu alaihi syahidan yaumal qiyamah. Siapa orang yang punya harta, hartanya ini dipakai tidak untuk kebaikan, hartanya dipakai untuk foya-foya, tidak untuk urusan di jalan Allah Ta'ala, maka siapa orang yang mengambil harta tanpa menunaikan haknya, dia dipakai taat ke Allah, dia seperti halnya orang yang makan tapi nggak pernah kenyang. Makan terus tanpa kenyang. Dan nanti wa yakunu alaihi syahidan yaumal qiyamah. Harta itu ngomong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ya, wa kharaja Muslim insyaallah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Hadis sahih. Ini jamaah yang mulia. Jadi semuanya ternyata ngomong di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan jamaah rahimahullah seperti muadzin itu. Seperti muadzin, faqad taqaddama annahu la yasma'u muti sautil muadzin jinnun wala insun wala syajarun wala hajarun wala syai'un illa syaidalahu yaumal qiyamah. Tidaklah orang itu yang azan dan didengarlah kemudian oleh jin, manusia, pohon, batu, semuanya itu mendengar azan itu, kecuali nanti semuanya, batu, pohon, ya semuanya, ya binatang-binatang menjadi saksi di hadapan Allah nanti di yaumil qiyamah. Rawahu Abu Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Di jamaah mulia. Maka seorang kudu hati-hati. Seorang kudu waspada. Ternyata kulitnya pun, ya, yang diinjak pun nanti ngomong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kemudian persaksian itu buruk, jamaah yang mulia, na'udzubillah. Ya bagaimana manusia nanti ngomong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Maka dikatakan qala al-muallif fatafakkar ya akhi. Pikirkanlah hai saudaraku. Kata muallif kitab. Pikirkanlah hai saudaraku bagaimana Anda santai-santai sementara semuanya nanti ngomong di hadapannya Allah Ta'ala. Ya. Maka dikatakan oleh musannaf kita, berfikirlah kalian hai akhi wa in kunta syahidan adlan bi annaka masyhudun 'alaika. Dikatakan camkanlah meskipun kamu sekarang ini menjadi saksi yang adil, tapi kelak kamu akan menjadi orang yang diberi kesaksian mengenai semua hal ikhwal kalian, perbuatan, ucapan. Ketika orang sadar tentang perkara ini jamaah rahimakumullah, maka selesailah kondisinya. Gak ada orang yang curang, gak ada orang yang bohong, gak ada orang khianat, kan itu kan? Masalahnya gak nyadar atau sudah sadar tetapi nekat karena terpancing oleh hawa nafsu, keinginan-keinginan dirinya. Nah, sekarang kayaknya nekat, yang ada itu nekat, bukan gak tahu. Ya. Yang melakukan korupsi orang-orang yang kadang-kadang ikut ketok palu undang-undang anti korupsi.
yang nenggak pil koplo pil gedek pil lolak lolok. Ya ternyata juga mereka orang-orang yang seharusnya menjadi pengaman-pengaman mereka. Sehingga perputaran narkoba pun marak di penjara. Di penjara masih muter narkoba. Gimana ceritanya selesai? Orang-orang yang melakukan judi online, di belakangnya pun juga ada orang-orang yang punya pangkat. Makanya kata si Bandar dalam wawancara Aiman itu, berikan kami perlindungan, kami bongkar. Berikan kami perlindungan, kami bongkar. Kata siapa nggak bisa dibongkar? Semuanya bisa dibongkar. Masalahnya yang disumpel-sumpel itu, sumpelnya dibuka apa enggak? Pada nggak takut. Masalahnya sekarang pada nggak takut. Insya Allah, enak-enak punya pangkat. Pakai nyari-nyari si Markona di Belanda. Loh, akhirnya dicopot juga kan. Ya. Ini kan masalahnya kemudian gak merasa dipantau. Oh, bisa disembunyikan. Kedisiplinan orang hari ini bukan kedisiplinan mutlak. Kayak kedisiplinan pelaku motor di lampu merah. Stop! Kata polisi, apa Anda nggak tahu lampu sudah merah? Saya nggak tahu Pak, kalau Bapak ada di sini. Begitu. Bukan masalahnya lampu merah hijau, saya nggak tahu. Cuma saya nggak ngerti kalau Bapak pakai sembunyi di sini, Bapak. Lihat. Wani piro, Bapak. Bapak kena sidang. Sidang nggak bisa damai. Oh damai ya? Ya udah lipat kecil. Duitnya dilipat kecil. Duit dilipat kecil itu loh, ya dipantau juga sama Allah. Dipantau juga sama siang. Dipantau juga sama sepeda motornya. Dipantau juga sama semak belukarnya. Walaupun duit itu dilipat kecil. Lipat kecil. Cepetan, lipat kecil. Masya Allah. Itu kondisi umat. Kondisi umat itu seperti itu. Gitu. Masya Allah. Kurban juga begitu. Ya, kurban belum kelar, pahanya hilang. Ya, ginjal kambing hilang. Masya Allah. Ini mana kamu lihat? Kenapa kok terjadi seperti itu? Masalahnya cuma satu. Yang nggak merasa hidupnya itu dalam pantauan Allah. Pantauan jagat. Pantauan bumi. Pantauan siang. Pantauan malam. Masya Allah. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. Yunus ayat 61. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak satu pun perbuatan yang kamu lakukan melainkan kamu menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Surat Yunus ayat 61. Wala ta'amaluna min amalin, tidaklah kalian mengerjakan satu amalan illa kunna alaikum syuhuda, kecuali semuanya nanti menjadi saksi atasmu. Idh tufiduna fih, di waktu kamu melakukannya. Siang itu nanti ngomong, sore itu ngomong. Kalau kemudian cuaca suasana itu ngomong, bagaimana kemudian pendapat adat yang ia huni, yang ia injak, pasti dia pun juga akan ngomong di hadapan Allah Ta'ala. Insya Allah, maka semoga saat kita dalam persaksian, yang kita omongi, yang disaksikan, yang diomongin, semua itu yang cakep-cakep. Semoga yang buruk ditutupin oleh Allah. Betapa malunya manusia di hadapan Allah Ta'ala. Para jamaah yang mulia, ini persaksian daripada jagat. Maka fa'mal, maka kerjakanlah perbuatanmu sebagai orang yang menyadari annahu raji'un ilaih, menyadari kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qadim alaihi jazi ala saghiri wal kabir. Maka dikatakan oleh musannif kitab, maka dia Allah akan memberi balasan atas perbuatan-perbuatan kalian, yang kecil, yang besar, wal qalili wal katsir, yang sedikit, yang banyak. Subhanahu la ilaha illahu. Para jamaah mulia, ya ini doa kita kepada Ta'ala. Semoga ya Allah urzukna husnal khatimah.
Wafatkan kami dalam kondisi husnul khotimah. Tutup aib-aib kami nanti di akhirat ya Allah. Jadikan persaksian-persaksian itu kemudian yang menguntungkan kami. Maka jamaah mulia, bab yang berikutnya masih berkaitan bab asyhadu abdun ala syahadatin fid dunya illa syhida bi yaumal qiyamah. Terus satu bab yang bahas tentang kesaksian perseorangan. Sekarang jadi saksi palsu marah. Insyaallah diterangkan jamaah yang mulia bagaimana kesaksian yang diberikan seorang di dunia telah akan diulangi lagi di hari kiamat. Makanya saksi palsu itu Pak, itu dalam kitab Al-Kabah itu dosanya double-double itu. Nabi itu mulai berdiri sampai kemudian duduk, yaitu gara-gara ngomong asyhadatuz zur, saksi palsu, saksi palsu, saksi palsu, diulang-ulang oleh Nabi SAW. Hari ini begitu banyak marah orang menjadi saksi palsu. Ya capek-capek sekolah tinggi-tinggi hanya untuk ngibul, hanya untuk bela yang kurang benar, insyaallah. Sebab hari-hari yang ada ini bahwasanya yang mulia, yang kelihatan emas, yang kelihatan hebat, itu orang-orang yang mempunyai harta. Kemuliaannya sudah di harta. Maka Nabi mengatakan nanti di akhir zaman itu, saya ti'alan nasi zaman, yang akan datang di akhir zaman itu nanti, yaitu orang sudah lam ubali, sudah nggak peduli. Lam ubali, amin halal, amin haram. Harta yang diambil itu, harta haram atau harta halal, udah, pokoknya dapat, nah ya, nikmatin. Naul min dzalik. Insyaallah padahal hidup ini gak lama. Ya, hidupnya gak lama Pak. Dan kalau kena siksa, siksanya lama. Quran tuh ngomong dalam surah Amma yatasa'alun itu, An-Naba apa kata labisina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa labithina fiha ahqaba. Orang tuh kalau sudah masuk ke neraka kata Allah Ta'ala labithina, mereka tinggal fiha di dalamnya ahqaba, berhukup-hukup. Hukup-hukup. Hukup itu hitungan waktu menurut para ulama jumhur 80 tahun. Itu hukum. 80 tahun. Nah 80 tahun itu 1 tahun 360 hari. 1 hari ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Bahwasanya 1 hari itu adalah 1000 tahun dunia. Masya Allah, 1 hari itu 1000 tahun dunia. Berarti 80 kali 360 kali 1000. Itu sekitar 28 juta. Lah, Quran yang ngomong bukan hukum tetapi ahqoba. Ahqoba itu berhukup-hukup. Orang Inggris ngomong kalau banyak itu 2 ke atas. Orang Arab beda. Ukuran orang Arab ngomong banyak, plural itu 3 ke atas. Jadi berarti kalau kemudian dikatakan ahqoba, maka minimal orang di dalam neraka itu Pak, 3 hukum. 3 hukum karena ahqoba, bentuk plural. Kalau hitungan orang Arab, bahwasanya plural itu 3 ke atas, minimal 3 lah. Berarti kan 28 juta sekian tahun kali 3. Ketemunya 86 juta sekian. Itu minimal. Jadi kalau ngicipin neraka itu minimal 86 juta tahun. Kok berani? Kok bisa? Kok tahan? Kok sabar? Kok nekat? Umurnya cuma 60-70, ngicipin neraka. Ngicipin itu. Minimal orang di neraka itu diangkat oleh Allah Ta'ala yang tercepat, diangkat dari neraka itu harus ngetem 86 juta tahun. Diomong kayak begini nih, kadang-kadang orang tuh nggak percaya. Makanya dalam surat Tabarok itu penyesalan orang itu gara-gara nggak percaya.
Lau kunna nasma'u au naqilu. Terus lau kunna nasma'u au naqilu ma. Ayo lanjut dong, surat langganan tiap malam wajib kudu. Nah, ini benteng Barza itu. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu kami mau dengerin, lo nggak mau dengerin sih. Lau kunna nasma'u au naqilu, andaikan dulu aku di dunia itu ya Allah mau dengerin nasihat agamamu dan aku mau mikir, maka maka kami nggak akan masuk ya di ashabis sa'ir. Gak mungkin kami masuk neraka sa'ir, neraka jahanam, kalau dulu kami mau denger dan mau mikir. Masalahnya gak mau denger, gak mau mikir. Mikirnya yang urusan dunia mulu, yang nguntungin duit. Insya Allah ini akhir zaman. Lah nyesel. Namanya nyesel itu kayak belangkon Jawa. Jendolnya itu di belakang. Insya Allah ini jamaah mulia. Nah ini perkara besar. Jadi disebutkan jamaah rahimakumullah, dikatakan oleh Ibnul Mubarak qala akhbarana Rushdin bin Sa'ad an Amr bin Al-Haris an Sa'ad bin Abi Hilal an Sulaiman bin Rashid annahu balaghahu, maka kemudian sampailah kepadanya satu berita lasyadu ala syahadatin fid dunya. Satu berita, tidaklah seorang memberi kesaksian atas sebuah peristiwa di dunia, melainkan kemudian nanti dia akan memberi kesaksian mengenainya pada hari akhirat di hadapan semua makhluk yang Allah Ta'ala. Jadi saksi-saksi yang ada di dunia itu, saksi-saksi pengadilan itu, saksi-saksi yang ada itu, nanti juga ngomong di hadapan Allah Ta'ala. Makanya hakim itu adalah wakilnya Tuhan. Itu benar. Insya Allah. Hakim main-main sama ketok palunya, main-main sama palunya itu, main-main sama keputusannya itu. Hei hakim, hei saksi-saksi palsu, ya. Hei pengacara, kalau sedikit saja kalian nyeleweng, maka nasib begitu mengerikan. Enaknya yang didapat di dunia cuma sedikit, sebentar, susahnya begitu panjang, minimal 86 juta tahun. Kalau nggak percaya, maka nanti yang ada penyesalan. Lau kunna nasma'u au naqilu. Coba kalau aku mau dulu dengerin, coba kalau aku dulu ngikutin. Udah masuk akhirat baru ngomong. Insya Allah orang itu nyesel saat mati. Ya. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Surah As-Sajdah ayat 12. Maka tatkala mereka sudah menyaksikan apa yang dikerjakannya, maka mereka baru nyadar lalu mengatakan, ya Allah, dulu kami dengar, dulu kami ngelihat. Ya, farji'na na'mal salihah, balikin kami ya Allah ke dunia. Kami akan perbaiki amal-amal kami. Sebab kami dengar, kami juga ngelihat, tapi kami nggak ngikutin. Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Sebab sekarang kami sudah yakin. Yakin setelah mati. Yakin setelah mati nggak ada manfaatnya. Yang lebih parah lagi, yakinnya saat melihat neraka jahanam. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Ujungnya kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Terus latarawunnal jahim. Ketika latarawunnal jahim mau ditendang ke neraka, aku yakin ya Allah, yakin ya Allah. Yakin gimana ceritanya, udah di depan neraka. Hidupnya cuma numpuk-numpuk duit, alhaakumut takasur. Masjid cuma dilewatin, sholat diabaikan. Masya Allah. Ini jamaah yang mulia. Nyesel itu di belakang. Nah persoalannya kan cuma satu Pak. Bedanya akhirat dengan dunia apa bedanya? Satu. Apa bedanya? Tidak ada siaran ulang. Di dunia ini masih bisa. Gagal pilkada. Besok ikut lagi. Gagal nyalon anggota dewan. Besok ikut lagi. Ya. Kalau masih sehat aja masih ada modal ikut. Tapi kalau enggak, insya Allah senyum-senyum di bawah tiang listrik. Ya. Kenapa? Senyum-senyum. Gara-gara enggak jadi. Oh Masya Allah. Senyum-senyum di bawah tiang listrik. Ketawa kalau pagi. Oh dulu mantan calon anggota dewan. Masih ada siaran ulang. Ujian salah masih bisa siaran ulang. Ya. Mau ke Cikampek salah tol masih ada puterannya. Masalahnya ketika masuk akhirat, ketika mati, muternya di mana? Maka ayat yang kita baca tadi, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah kematian sebentar saja. Lu gak bisa. Makanya seorang kudu ngikutin maunya Allah. Ya. Kepengen sukses itu tidak ada cara kecuali ngikutin maunya Ta'ala. Dan kita itu harus ngikutin maunya Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Ngikutin maunya Ta'ala. Ya, insya Allah. Ya, bagaimana orang tuh harusnya melatih diri seneng dengan taat. Kan hidup itu yang penting happy. Yang penting happy. Masalahnya happy-nya di mana? Ya, insya Allah. Kemarin itu. Ya, happy itu macam-macam. Makanya kudu maunya ngikutin Allah Ta'ala. Kita bilangin jamaah-jamaah yang ada di Mina itu. Apa yang Anda keluhkan? Ya, empet-empetan Mina? Bukankah ini cita-cita Anda? Anda gelontorkan ratusan juta, bukan uang yang kecil. Ya, ada yang nunggu sekian tahun. Bukankah ini keinginan Anda? Empet-empetan di Mina, panas-panasan di Arafah, macet-macetan di Musdalifah, senggol-senggolan berdesakan di Ifadhah. Bukankah ini maunya Anda? Untuk menyenangkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Loh, orang tuh harus menikmati. Kalau nggak bisa menikmati, susah. Ya, insya Allah. Ke bintang 5, pakai sandal jepit, nggak pakai kolor, nggak pakai celana dalam. Kalau orang nggak haji, nggak bakal mau itu. Ke hotel, sandalan jepit, nenteng rangsel, ya, nggak pakai daleman, nggak bakal mau itu. Kenapa kok mau? Ini orang-orang punya duit, bukan orang miskin ini. Karena nggak mungkin orang haji seperti ini, kecuali orang punya duit. Tapi Masya Allah, kepengen dia nyadar, senang itu nggak cuma urusan dunia. Ya tempuh urusan akhirat dan maunya Allah. Ada kalanya suruh ke masjid pakaian yang cakep, ada kalanya disuruh pakaian yang nggak cakep, digembelin. Gembel di hadapan manusia, mulia di hadapan Allah. Insya Allah. Nah, apalagi kemudian kalau naik pesawat. Naik pesawat mikot di atas umpamanya. Berarti kan naik pesawat gak pakai celana dalam. Mana mungkin itu? Orang naik pesawat. Naik odong-odong aja rapi. Apalagi naik pesawat. Kalau bukan karena maunya Allah, nyenengin Allah, gak bakal mau itu. Karena kepengen. Nah, cuma kadang-kadang latihan seperti itu loh. Pulang dari haji ke Indonesia lagi, ke Jakarta. Mual-mual lagi, muales. Pak Kaji nggak pernah ke masjid lagi. Pak Kaji, ya, kok pelit lagi, gitu kan? Pak Kaji, mau ya. Makanya panggilan haji itu
Bukan kemudian ini adalah kesombongan. Bukan, Mama. Ini adalah satu peringatan, satu batasan. Orang akan ingat perjalanannya, kemudian ngingetin daripada ibadahnya. Iya, saya sudah haji. Iya, saya sudah pernah melakukan daripada perjalanan spiritual seperti itu. Harusnya kudu sabar, kudu ngerti, kudu semangat dalam agama ini. Itu aulia. Makanya kalau orang-orang yang haji itu kemudian ke masjid semuanya penuh, ini Az-Zumar ini. Ya. Nah, apalagi yang enggak, ini kadang-kadang lemes lagi. Masya Allah, mual-muales, asmales, ya. Ya. Perjalanan jauh aja ditempuh, perjalanan pendek dilewatin dulu. Masya Allah. Itulah manusia. Padahal semuanya itu nanti dalam persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hari kiamat, para jemaah mulia, saksi-saksi itu dihadapkan dan tidaklah dia kemudian mampu melakukan sesuatu menyembunyikan daripada perkara yang ada. Semuanya tampak. Yang buruk tampak, bohongnya tampak, dustanya tampak. Karena yang menjadi saksi nggak cuma dirinya jadi saksi, dan yang lain tembok-tembok pun juga menjadi saksi semua. Oh, berarti lama, Pak, persidangan akhirat. Lama. Insya Allah, persidangan akhir itu lama. Makanya nggak ada yang namanya puluhan tahun, nggak ada. Yang ada bukan ratusan tahun, nggak ada cerita ratusan tahun. Yang ada ribuan tahun dan jutaan tahun, triliunan tahun. Tidak ada lagi hari-hari seperti dunia ini. Susah-susah seterusnya, senang-senang seterusnya. Itu berbeda dengan di dunia. Di dunia ini hari ini senang, besok susah. Susah sebentar, senang sebentar. Ya, sukses sebentar. Gak sukses ya sebentar. Gak ada yang awet. Kalau di akhirat sekali susah, susah selamanya. Sekali senang, senang seterusnya. Insya Allah. Tapi kan lelah. Ya memang begitu. Nabi mengatakan khufatil jannah bil makari wa hufatin nar bisyahawat. Surga itu dikelilingi dengan yang gak enak. Gak enak. Ngaji gak enak. Ya, kaki itu geser kanan, geser kiri, celujulin ke depan, tarik ke belakang, dipijitin sendiri, mata kanan merem, mata kiri melek, kemudian goyang ke kanan. Masya Allah. Capek. Ngaji itu capek. Tapi habis ngaji itu kok sehat-sehat. Seger, sehat, melek, mau ya gitu. Setannya Masya Allah. Khufatil jannah bil makari. Wa hufatin nar bisyahawat. Sedangkan neraka itu dikelilingi dengan yang enak-enak. Kenapa yang asik-asik? Ya memang yang asik-asik diharamkan, Pak Haji. Ya, nah memang begitu. Masya Allah. Asiknya sebentar, susahnya panjang. Kalau agama ini, susahnya sebentar, enaknya panjang. Bahkan orang yang menikmati nggak susah, Pak. Makanya kita itu melatih menikmati agama ini. Ya, makan enak sudah kita nikmatin sampai dilarang sama dokter. Bapak sih makan yang enak-enak mulu. Walah dok makan enak dilarang. Ya, Masya Allah. Jalan enak sudah pernah. Ya, rumah enak udah kita jalani. Ada, Masya Allah. Tinggal satu ya Maulia, ibadah enak. Jadi kalau bangun malam itu menikmati, nggak berat. Karena memang nikmatin. Ya menikmati. Orang menikmatin gimana sih? Orang tuh kalau menikmatin pakai modal. Ya, dengar suara burung pakai modal ratusan juta. Dengar suara mobil. Ada orang tuh senengannya dengerin suara mobil. Jadi dia punya mobil antik-antik di rumah itu bukan untuk dipakai. Hanya untuk dengerin suaranya. Ada pembantu khusus untuk nyalain mobil di waktu pagi. Dan dia sambil minum kopi dengerin suaranya mobil. Insya Allah. Kadang nggak jelas. Urusan dunia itu kadang nggak jelas aja orang jalanin. Yang penting happy. Ya, beli ikan di Jakarta. Capek-capek dikasih air. Dimasukin ke mobil. Dibawa ke Sukabumi. Ngapain? Ditumpahin. Tumpahin. Habis ditumpahin. Pentelengin. Tarik. Habis ditarik. Lepas lagi. Habis dilepas. Tarik lagi. Ya, habis tabat. Lepas lagi. Nggak jelas. Tapi namanya orang asik. Ya, ada yang di BKT, lempar-lemparan kerikil. Ya, si Mumun sama si
malah kerikil, orang seneng. Masya Allah. Kenapa kemudian orang itu gak seneng? Dia merasa nikmat, menikmati ngaji. Kayak menikmatin kopi. Orang kalau gak bisa menikmatin kopi, apa kopi? Tapi orang menikmatin, dikit-dikit. Geleng. Menikmatin. Belajar nikmatin. Nikmatin udut. Nikmatin udut. Ya, ruang dilarang udut. Wah, ber-AC semuanya. Nyari kemana dia? Nyari ke basement. Basement yang gak ada, sendirian di pojok. Masuk ke dunianya. Seneng. Namanya menikmati. Nah gitu aja jamaah yang mulia. Kenapa orang gak menikmati duduk di majelis ilmu? Kenapa orang belum bisa menikmati indahnya malam untuk bangun? Indahnya air wudhu yang ia basuhkan ke mukanya itu. Indahnya ia membaca Al-Quran. Jadi merasakan nikmat. Belajar merasakan nikmat. Masya Allah. Hidup itu yang penting happy. Cuma happy-nya happy yang panjang. Nah, jamaah yang mulia. Jadi dalam ayat dan hadis yang disebutkan tersebut. Bagaimana persaksian itu nanti di hadapan Ta'ala. Maka dikatakan dalam surah Az-Zukhruf ayat 19. Sanaktuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Telah akan dituliskan kesaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Saksi itu berat. Ya, maka saksi palsu itu berat. Jamaah mulia, bahas saksi. Saksi itu tidak hanya dalam sidang pengadilan. Kita milih orang, itu pun saksi. Milih anggota dewan, milih presiden, itu saksi. Nanti tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Gak main-main. Ya, tanggung jawab. Apa yang kemudian kamu pilih? Ini yang kamu pilih ini tukang ngibul, bohong. Maka kamu harus kena. Itu. Maka kata Quraisy, ya, siapa yang memilih pemimpin bohong, maka dia akan kena dosa dari kebohongan dirinya. Tuh. Karena dia yang milih. Itu namanya saksi. Ada lagi saksi, gak ngerjakan, kemudian dituduh. Kapan tuh ada kasus kayak gitu kan? Salah orang. Ya Allah, berat di sisi Allah itu berat. Hidup ini selesai 70 tahun, kelar. Tapi panjang setelahnya, triliunan tahun. Kalau dia sengaja ngetem di nerakanya, minimal 86 juta tahun. Ya, labisina fiha ahqoba. Mereka tinggal di jahanam itu ahqoba, berhukuk-hukuk. InsyaAllah, semoga Allah ampuni kita semuanya, jamaah mulia. Amin, Allahumma amin. Dah sampai di sini dulu. Semoga manfaat. Semoga Allah ridhoi kita semuanya. Allah berikan yang terbaik dalam kehidupan kita semuanya. Ya, belajar untuk menikmati. Ya, apalagi kita sudah masuk 1446 Hijriah. Ya, berarti menandakan umur kita makin panjang, jatah hidupnya yang berkurang, ya. Maka semoga ya senantiasa dalam keberkahan dari Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, itulah yang kita sampaikan, semoga manfaat. Kalau ada yang tanyakan, silahkan. Kalau nggak ada, pulang. Ngopi. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Ustaz, tadi dalam pembahasan bahwasanya dikatakan bahwasanya harta terbaik adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kenyataannya banyak sekali orang-orang yang justru tidak beriman kepada Allah, hartanya lebih banyak daripada orang yang beriman. Bagaimana kita menyikapi hal ini, Ustaz? Ya, apakah harta orang yang tidak beriman pasti lebih banyak? Ya tidak juga. Kalau kita lihat di Qatar, yang kaya-kaya orang Muslim. Kalau kita lihat di Saudi, yang kaya-kaya orang Muslim, kan begitu. Nah, yang kaya-kaya orang Muslim. Bahkan masuk dalam deretan terkaya di dunia orang Muslim. Tetapi kemudian, memang yang ditakutkan oleh Nabi SAW, aku khawatir di akhir zaman itu bukan kemiskinan, tetapi terbukanya pundi-pundi harta. Nah, di dunia ini ada dua hal. Sehingga kemudian tidak dalam kepastian. Di dunia ini ada dua hal. Sehingga tidak dalam kepastian.
Orang yang amal soleh tidak dalam kepastian mendapatkan nilai kebaikan. Orang yang amal buruk tidak pula dapat kepastian mendapatkan keburukan. Nah, gitu kan? Karena masih di dunia. Apa dua hal itu? Pertama adalah ujian dan yang kedua istidraj. Pertama ujian. Ya, bahkan Nabi mengatakan inna asyaddal bala. Inna asyaddal bala. Sesungguhnya orang yang paling kenceng dapat musibah. Siapa, Pak? Para nabi. Para nabi. Inna asyaddal bala al-anbiya, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum. Orang yang kenceng dapat musibah itu adalah para nabi. Kemudian setelahnya. Semakin tinggi iman itu, semakin tinggi pohon menjulang, terpaan anginnya makin kencang dia. Dan itu para nabi. Ya, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Orang-orang soleh. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian. Dan Allah berikan tingkat yang tinggi. Ya, atas ringannya daripada harta itu. Nanti ketika membahas siratal mustaqim. Di antara perkara yang memperingan orang untuk berjalan siratal mustaqim itu. Ketika ia tidak membawa banyak beban harta. Yang kedua, adanya istidraj. Istidraj itu kalau orang Jawa ngomong dilulu, orang Sunda ngomong disungkun. Ya, istidraj itu nikmat yang membawa sengsara. Kalau ada sengsara membawa nikmat, maka istidraj adalah sengsara nikmat membawa sengsara. Antara lain itu apa? Antara lain surah Al-An'am ayat 44 tadi. Falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika orang itu lalai dalam ajaran agama, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Justru ketika ia lalai, maka akan dibuka kenikmatannya. Biar tambah lalai dia. Kayak mancing ikan. Ketika itu sudah dimakan oleh ikan kail itu, maka kita biarin dulu. Biarin dah. Kata ikan, wah enak banget ini, dibiarin. Enggak, tapi di tengah-tengah itu kemudian ditarik, digetok, dipepes, ya, nasib daripada orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Maka ayat itu mengatakan, ya, ketika di tengah-tengah mereka menikmati, maka ditariklah semua kenikmatan itu. Qarun yang hancur di tengah jalan, Fir'aun yang mengembuskan nafas mengerikan di tengah akhir hidupnya, itu semuanya orang-orang yang terpesona hanya dengan satu tetes madu kehidupan. Tapi orang yang beriman akan dipersiapkan Allah Ta'ala dengan segudang kenikmatan yang besar. Tetapi disimpan di akhirnya. Itu yang harus dipahami. Jadi di dunia ini perkaranya nggak pasti. Yang pasti adalah akhirat. Tapi terkadang Allah berikan DP. Allah berikan sebab-sebab kebaikan. Ya, contoh dalam surah Toha, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan anakmu salat, sabarlah kamu, ya, aku tidak meminta rizki padamu, tapi aku yang kasih rizki padamu. Satu ayat ada dua bahasan, yaitu salat dan rizki. Apa kata para ulama? Maka ini tanda sholat itu menjadi sebab terbukanya rizki. Kok ada rizki yang gak terbuka, berarti ada masalah mungkin dengan sholatnya. Kok ada rizki yang gak terbuka, mungkin ada nikmat yang tersimpan di dalamnya. Begitu. Ya, jadi yang harus kita pahami. Jadi hidup ini, dunia ini serba gak pasti. Sedangkan akhirat pasti. Ada seorang yang bernama Abu Talha. Abu Talha itu bapak tirinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Abu Talha, miliarder, pemilik tanah Madinah, kaya, ganteng, pinter, penaik kuda, handal dalam jihad. Seorang yang bernama Abu Talha. Abu Talha itu kaya raya sebelum masuk Islam, kaya raya, luar biasa, tanahnya di mana-mana. Sampai di antara tanah yang dimilikinya yang disedekahkan menjadikan salah satu turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu pintu 21, 22 di Masjid Nabawi dari belakang. Laki-laki ketika masuk ke pintu itu, maka
5 langkah dari pintu ada karpet, buka karpetnya. Mesti marmernya berbeda. Di situ tanda kebun biru hak milik Abu Talha. Namun apa yang terjadi di akhir hayatnya? Abu Talha dalam kemiskinan yang ada. Makan saja ia nggak mampu. Miliarder. Kenapa? Karena agama diperuntukkan. Dunianya diperuntukkan untuk agama. Makanya kita nggak setuju. Kalau ada orang mengatakan sodako 10.000, nanti jadi 100. Kan itu kan? Kan ada orang kayak begitu tuh. Berikan motor, nanti Anda akan dapat mobil. Kok main tos-tosan begitu urusannya? Nggak begitu cara. Ini adalah keyakinan. Oh nggak begitu cara memahami agama. Bagaimana dengan Abu Talha? Bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq sodakonya semua harta. Loh katanya sodako tidak mana kosot malun bis sodako. Tidak ada kerugian berkurang harta yang disodakokan. Iya, tetapi beliau miskin dalam kondisi tabah di dalamnya karena memang itu yang dijalani. Jadi kayanya kaya di akhirat. Ya. Maka dikatakan kepada Asma, "Hei Asma," kata Abu Bakar As-Siddiq, "ya bolehkah ayah membawa semua harta ini?" Bolehkah ayah membawa semua harta ini untuk hijrah bersama Nabi? Apa kata Asma? "Bawalah hai ayah, harta yang ayah miliki, bawalah hai ayah untuk simpananmu di akhirat." Asma. Maka Abu Kuhafa, bapaknya Abu Bakar dengar, namanya kakek. Tadi bapakmu bilang bapak semua duit. Enggak, kek. Kamu nggak dikasih. Dikasih, kek. Masa tadi bapakmu ngomong begitu? Akhirnya Asma ngasih kerikil. Ambil kerikil ditaruh di jendela. Maka tangannya Abu Kuhafa itu disentuhkan. Karena dulu kan duit itu pundi-pundi kayak begitu. Ya, kepingan-kepingan. Oh, masih ada duitnya. Padahal duitnya habis total tanpa sisa. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, apa yang kau berikan kepada keluargamu? Apa kata Abu Bakar? Aku cuma tinggalin Allah dan Rasulnya dan mereka setuju ya Rasulullah. Ya Abu Bakar, miliardernya Mekah. Miliardernya Mekah. Oh berarti kalau 1 miliar kali 10 saja dalam Quran Al-Hasanatu bi Asyri Amsalha, berarti 10 jadi 10. Makanya Bapak Ibu, sedekah 1 miliar. Kan itu kan? Ya dulu begitu, sekarang udah nggak ada yang ngomong begitu lagi. Ya, dulu kan masih kencang itu. Nah, Azumar kedatangan nggak itu yang ngomong begitu itu. Ya, cincin, ayo keluarin cincin. Nanti Anda akan dapat. Mahal ya. Nah itu ngawur itu, ngajinya ngawur itu mahal ya. Begitu. Jadi masih ada namanya istidraj dan masih ada namanya ujian. Allah a'lam. Ya, nah itu ada yang lain. Kayak Abu Bakar tuh Masya Allah. Kalau Asma binti Abu Bakar tuh, Asma sama Aisyah itu adik dan kakak. Tapi lain ibu. Nah dua-duanya dermawan. Karena ngikutin bapaknya. Bapaknya dermawan, mesti anaknya dermawan. Bapaknya pelit, anaknya koret. Nah Asma itu, bedanya Asma dengan Aisyah, Asma itu nggak pernah nyimpen. Dapat hilang. Itu Asma. Subhanallah. Kalau Aisyah radhiyallahu anha, dapat, simpen, kumpulin, berikan. Dapat, disimpan dulu, mana yang mau dikasih, diberikan. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Asma enggak, dapat sesuatu, enggak pernah nyimpen dia. Dapat, hilang, dapat habis. Persis ngikutin Sayyidina Abu Bakar. Harusnya kan tambah kaya, tapi enggak dapat. Itu harus dipahami. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Enggak, silahkan. Ya, mana Pak? Yang dikatakan jangan kamu tertipu dengan mudahnya pergerakan dia gitu, mungkin itu kali Ustaz. Iya, Di surat Al-Imran terakhir. orang-orang jangan terpukau, jangan terpesona. Sampai nikah pun juga demikian. 221 Al-Baqarah. Jangan kau terpesona dengan cantiknya. Ali Imran akhir. Jangan engkau tertipu, terpesona oleh mundar-mandirnya orang-orang kafir ya, dengan kenikmatan dunia. Andaikan nikmat itu karena kekayaan, Qarun orang yang paling mulia dan sukses. Andaikan pangkat menjadi orang yang mulia, maka Fir'aun orang yang akan mendapatkan kemuliaan terlebih dahulu. Yang andaikan kemudian menjadi penguasa hebat itu menjadikan ketinggian kedudukan di sisi Allah, ya, maka pasti Namrud adalah orang yang mendapatkannya. Tapi Namrud mati mengenaskan, Qarun mati mengenaskan, Fir'aun mati mengenaskan. Mereka bergelimang dalam setitik madu yang ada.
Jadi itu cuma setitik. Jadi dunia itu cuma setitik. Jadi orang kafir dikasih setitik, dunia akhiratnya hilang. Ya, nah dunia kan cuma 60 tahun. Orang sukses itu nunggu umur 30 tahun. Umur 40 tahun baru orang disebut sukses dan tidak 40 tahun. Oh ini sukses ini, oh ini enggak sukses ini, 40 tahun. Ya, 40 tahun itu kalau umurnya sampai 60, berarti enaknya berapa? Cuma 20 itu kadang ke rumah sakit, kadang kontrol, terus macam-macam. Ya, nikmatnya cuma sebentar. Apalagi sudah tua, makanya kita mikir, ya Allah, umur sudah tua-tua pakai korupsi, enaknya di mana? Saking bodohnya orang, umur sudah tua-tua, korupsi, enaknya di mana? Wong makannya cuma 1 kali, 2 kali. Perjalanan jauh, kemana sih jalan jauh? Berapa miliarnya perjalanannya jauh? Ya, sedikit. Sehingga kemudian mereka cuma lapar, ya, jiwanya, dan tidak menikmati apa yang dimilikinya. Itu yang terjadi di akhir zaman. Sama dengan Korun, nggak bisa menikmati, Fir'aun nggak bisa menikmati. Ya, sedangkan orang yang beriman ini, Masya Allah, ya, tanpa bantal, tanpa kasur empuk, hanya nyender dinding saja, bisa menikmati tidur. Masya Allah. Nah, itu nikmat. Nikmat tidur itu Allah yang ngasih. Spring bed mewah bisa dibeli dengan uang, tapi enaknya tidur nggak bisa dibeli. Makanan enak bisa dibeli dengan harta, tetapi enaknya makan nggak bisa dibeli. Ya. Nah, orang mukmin itu orang yang menikmati, ya, gitu kan? Nah, demikian insya Allah. Demikian jamaah yang mulia, semoga manfaat, semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala, sehat walafiat, ya. Amin Allahumma amin. Dengan bacaan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.